Halo teman-teman, kita berjumpa kembali ya di channel ini. Terima kasih sudah mampir ke sini. Kita doakan selalu semoga sehat dan dimudahkan rezekinya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman, langsung aja di sini saya lagi mau bongkar full pump atau pompa bensin untuk mobil Karimun kotak. Nah, untuk mobil Karimun kotak ini ya, masalahnya beberapa waktu yang lalu mobil ini udah mulai menunjukkan gejala-gejala kerusakan full pump ya, gejala-gejala kerusakan pompa bensin. Jadi kadang mobil ini suka endut-endutan ya, kalau bawa jalan tuh endut-endutan gitu ya. Terus kadang kalau kita pas mau starter itu lama banget hidupnya teman-teman, dan setelah kita cek ternyata memang tidak ada suplai bensin ya dari tangki masuk ke karbu teman-teman. Nah ini kan mobil masih karburator ya. Nah jadi gejala-gejala kerusakan pompa bensin itu ya, kalau untuk mobil pada umumnya yang karbu misalnya gitu ya. Kalau Suzuki itu kan dia kayak Esteem gitu ya, Karimun kotak ya, dia itu masih karbu gitu ya. Itu full pumpnya ada di dalam tangki bensin ya teman-teman. Nah jadi kendalanya itu mobil ini ya udah mulai tuntutan, terus susah hidup. Apalagi kalau mobil habis kita matikan mau nyalain lagi susah, terlebih dalam kondisi dingin. Nah itu sudah gejala full pumpnya bermasalah. Tapi buat teman-teman yang punya mobil yang sama ya, atau masalah misalnya full pump nggak jalan nih ya kan, tuh jangan buru-buru juga sih diputuskan rusak full pumpnya ya. Jadi cek dulu bagian relaynya ya. Relaynya itu ada di depan ya, di bawah setir dekat fuse box. Situ ada relay untuk full pump, mesti cek dulu. Maksudnya gini, pastikan dulu suplai listriknya itu tidak ada masalah ya. Kalau full pump ini kan dia pakai harus ada arus listrik yang mengalir. Kalau tidak ada arus listrik yang mengalir ya dia nggak bisa kerja nantinya. Full pumpnya tidak bisa nyuplai, nggak bisa mompa ya kan, karena ini elektrik ya, dia pakai strum DC 12 volt. Oke, kalau untuk Karimun ini ya teman-teman, posisi untuk full pumpnya ini dia ada di sebelah kiri belakang ya. Jadi kita mesti turun tangki dulu. Nah jadi kalau teman-teman saya pengen bongkar sendiri ya, kita turun tangki bensinnya ada di sebelah kiri, dekat ban belakang ya. Jadi bongkar aja bannya biar supaya gampang kita dongkrak ya. Jadi nurunin tangki bensin dulu baru kita bisa mengganti full pumpnya ya. Ini sebelah kiri adanya di sini teman-teman ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mengganti full pumpnya? Jadi teman-teman kalau misalnya mau ganti sendiri, kita tidak usah ganti semua ya satu set ya, karena satu set itu kan mahal harganya ya teman-teman ya. Jadi kita hanya perlu membongkarnya aja seperti ini teman-teman. Ikuti aja video ini, mudah-mudahan teman nanti paham ya, paham bagaimana cara untuk menggantinya. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kita turun tangki seperti ini. Nah itu kan udah di bawah tangkinya. Nah bagian atasnya kita buka baru kita lepas. Nah di sini tuh ada soket ya, soket kabel. Itu yang saya bilang tadi ya teman-teman. Jadi soket kabel itu kita kadang mastiin ya. Kadang saya pernah ada kasus ternyata bukan full pumpnya malah yang bermasalah, malah soketnya kendor. Itu masalahnya ya, pernah saya alami gitu. Jadi kita udah beli full pump atau pompa bensin, malah pompa bensinnya malah masih bagus, nggak rusak. Cuman persoalan kabelnya ya, kelistrikannya. Jadi soketnya itu kadang kotor. Jadi perlu kita kencengin atau mengganti terminal kabel ya. Jadi ada beberapa pin kabel yang mesti kita ganti teman-teman. Nah jadi tampaknya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau ganti sendiri, setelah tangki bensinnya turun nanti kita buka bagian atas ya. Nah dia tuh seperti ini nih. Nah jadi motor ini yang kita ganti yang paling bawah ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau beli di Shopee atau Tokopedia ya bisa di order, atau mau langsung ke toko bisa ya. Bagian bawahnya itu untuk filter ya, saringan. Nah ini saringan ya teman-teman. Nah kadang-kadang juga ada kasus juga kotor tangkinya, tangki bensin terlalu kotor sehingga dia tidak bisa menyedot ya. Jadi bensin mau disuplai ke karbu nggak bisa karena di bagian
filter ini ketutup sama kotoran. Jadi beberapa kasus itu kita sering ngalamin di bengkel ya. Apakah ini yang berhubungan dengan full pump ya teman-teman, apakah itu kotor, apakah itu bagian kelistrikan tuh saling keterkaitan ya. Nah, jadi untuk cara penggantiannya sebetulnya tidak terlalu sulit ya, teman-teman bisa mengerjakan sendiri. Nah, di sini saya sedikit memberikan keterangan. Ketika kita membuka ya seperti ini kurang lebih ya dalamnya. Nah, itu kan ada ini full pump yang mau kita ganti, ini yang bawa motornya ya. Nah, teman-teman kalau beli yang original itu lumayan mahal harganya. Kita bisa pakai nomor 2 saja. Ya, atau teman-teman mau modifikasi bisa taruh di depan pompa bensinnya, bisa pakai rotak ya. Suzuki punya atau Zebra bisa dirubah. Nah, di sini ada ampere bensin, hati-hati di sini jangan sampai nanti rusak. Nah, kemudian ada soket kabel 2. Nah, ini ya, ini untuk full pump. Jadi plus minnya dari situ dapat dari relay. Nah, jadi bagian ini saja yang kita ganti. Ya, jadi penting waktu bongkar perhatikan ya, supaya nanti pada saat masang itu tidak ada kesalahan ya, karena ini full pump jadi hati-hati pasangnya. Kemudian di situ juga ada selang ya dan kleman, jadi hati-hati supaya nanti pemasangannya tidak keliru teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah modelnya, contohnya kalau untuk pompa bensin Karimun ya. Sama Estim juga di dalam tangki bensin ya, dan beberapa mobil lain rata-rata dalam tangki bensin tapi memang full pumpnya kecil seperti ini. Kalau mau modifikasi merubah bisa ya, ada beberapa mobil sudah saya robah. Jadi kalau tidak mau repot-repot turunin tangki bensin ya, pompa bensinnya kita pindahkan ke depan. Bisa pakai rotak yang punya Carry atau pakai punya Zebra atau pompa bensin yang itu ya, yang kecil ya bisa ya teman-teman. Jadi kita memodifikasi bisa. Penting di sini selangnya kita robah ya. Jadi full pump di sini kita copot dulu, baru kita pakai selang sambung ke depan ya. Jadi hanya sambung beberapa senti saja. Full pump ini tidak kita pakai lagi, strumnya kita putuskan, jadi kita fokus ke depan, langsung diambil dari depan strumnya ya, kita bisa paralel. Nah teman-teman, jadi ini aja sedikit kita berbagi informasi untuk edukasi aja. Seperti inilah modelnya untuk Suzuki Karimun kotak ya. Di sini posisi full pumpnya, di sini posisi pompa bensinnya. Dan teman-teman kalau mau bongkar sekali lagi perhatikan supaya masangnya tidak keliru teman-teman ya. Oke, sampai kita jumpa di video berikutnya. Buat teman-teman semuanya tetap semangat dan salam otomotif, salam sukses. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman. Bye.